Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang baik. Kali ini kita bertemu untuk membahas soal esai pada ujian akhir semester informatika kita yang telah lalu. Nah, anak-anak ibu yang baik, pada soal UAS kemarin ada 4 soal esai yang akan kita bahas. Kita mulai dari soal yang pertama. Tuliskanlah minimal 5 jenis aplikasi Microsoft Office dan jelaskanlah fungsinya. Nah, anak-anak ibu yang baik, seperti kita ketahui bahwa aplikasi Office memiliki banyak jenis. Di antaranya adalah Excel, OneNote, Outlook, Word, PowerPoint, Access Publisher, dan masih ada beberapa yang lain. Nah, anak-anak ibu, pada soal nomor 1, kalian hanya diminta menuliskan 5 jenis dan jelaskanlah fungsinya. Nah, silakan kalian tuliskan yang menurut kalian paling sering dan paling familiar yang kalian pernah gunakan. Contohnya itu adalah Excel, Word, PowerPoint, Access, Publisher. Nah, untuk kalian lebih memahaminya, di sini Ibu memberikan fungsi dari beberapa aplikasi Microsoft Office. Yang pertama adalah Word, itu sebagai aplikasi pengolah kata. Excel, aplikasi pengolah angka. PowerPoint, aplikasi pengolah kebutuhan presentasi. Access, aplikasi yang berperan dalam mengolah database ataupun basis data. Sedangkan Publisher adalah aplikasi untuk kegiatan desktop publishing. Maka dengan Publisher ini kalian bisa contohnya membuat kalender, undangan, kartu nama, dan lain sebagainya. Untuk Outlook, berfungsi mengelola informasi pribadi yang digunakan untuk mengirim dan membaca surat elektronik atau yang dikenal dengan email. Nah, OneNote itu berfungsi seperti kertas catatan biasa. Maka bagaimana kalian menulis dengan bebas pada catatan, seperti itu juga pada OneNote. Kalian bisa menggambar, membuat tabel, membuat garis, dan lain sebagainya. Nah, untuk InfoPad, yaitu pengembangan formulir data berbasis XML, seperti merancang, mendistribusikan, mengisi, dan mengirimkan formulir elektronik yang berisi data terstruktur. Nah, anak-anak ibu yang baik, dari beberapa aplikasi Office ini, silakan jawabannya tinggal dipilih 5 yang kalian kenal ataupun kalian ketahui. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Tuliskanlah bentuk integrasi antara hardware, software, dan brainware. Nah, di sini kita bicara tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya atau manusia. Nah, bagaimana integrasi antara kita manusia dengan hardware dan software? Nah, kalian bisa menggambarkan seperti gambar berikut ini. Ada hardware, ada software, dan brainware. Kemudian boleh kalian perhatikan di sini ada tanda panah yang saling terhubung, bolak-balik. Nah, artinya di sini hardware memerlukan software, software memerlukan hardware, demikian juga kepada software dengan brainware, hardware dengan brainware. Nah, kemudian bentuk integrasi ini bisa kalian tuliskan, Ibu rangkumkan dalam 2 rangkuman. Yang pertama, hardware, perangkat keras tanpa software atau perangkat lunak, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Kemudian, hardware dan software yang telah tercipta tidak akan berguna jika tidak terdapat brainware yang mengoperasikannya. Maka anak-anak ibu, brainware merupakan elemen terpenting agar komputer memiliki fungsionalitas bagi penggunanya. Oke anak-anak ibu, kita lanjut ke soal yang ketiga. Jelaskanlah perbedaan LAN, MAN, dan WAN. Nah, LAN itu adalah singkatan dari Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, dan WAN Wide Area Network. Nah, dari nama ini saja kita sebenarnya sudah tahu apa perbedaannya. Untuk LAN itu adalah di area lokal, MAN itu di daerah kota, WAN itu area yang luas. Maka yang pertama adalah wilayah geografis yang dicakupnya pasti berbeda. LAN mencakup wilayah paling kecil,
yaitu sekitar 1 km. Dan WAN itu mencakup wilayah yang terbesar, lebih kurang 100 km. Sedangkan MAN, Metropolitan Area Network, itu lebih besar dari LAN namun lebih kecil dari WAN. Kisarannya sekitar 50 sampai 100 km. Yang kedua, LAN adalah jaringan komputer yang berada dalam satu gedung ataupun satu ruangan. Sedangkan MAN letaknya berdekatan yang berada dalam satu kota. Dan WAN merupakan jaringan komputer yang berada di wilayah antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Dan yang terakhir, kita bicara tentang segi kecepatan transfer datanya. Nah, LAN itu memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Mengapa? Karena arealnya itu lebih kecil. Kemudian MAN kecepatannya masih menengah dan WAN kecepatan transfer datanya lebih rendah karena pengaruh jarak yang cukup jauh. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir. Jaringan apakah yang digunakan pada warung internet? Kemudian gambarkanlah skema jaringannya jika pada WAN tersebut terdapat 1 server dan 6 klien. Nah, jawaban yang paling tepat untuk di warnet itu sama dengan di laboratorium sekolah. Kita menggunakan LAN. Mengapa? Karena masih berada dalam satu ruangan ataupun satu gedung. Nah, peralatan yang dibutuhkan untuk menggambarkan skema jaringan, yang pertama, kalian butuh satu server seperti yang diminta oleh soal. Kemudian 6 klien, maka karena jumlah komputer kita hanya 7, kita hanya memerlukan satu switch hub. Nah, kalian tinggal menggambarkan seperti ini. Server, kemudian siapkan 6 klien dan siapkan 6 switch dan hub. Kenapa Bu hanya satu? Karena di sini lubang hubnya masih memenuhi ke 7 komputernya, 1 server dan 6 klien. Demikian anak-anak Ibu, semoga pembahasan soal esai kita pada semester ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.